Oke, baiklah. Selamat pagi semuanya yang baru hadir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiap-siap. Mohon maaf, Kang Braja masih belum fit bener ya. Ini anak-anak di rumah juga kena campak. Jadi kemarin, tapi udah membaik sih. Semua udah pada normal ya. Sekarang Braja jadi minggu lalu nggak bisa hadir ya teman-teman ya. Kita akan mulai lagi di hari ini. Semoga kabarnya semua baik. Terus untuk hari ini kita akan masuk ke ini ya, bulan baru nih, November. Minggu pertama di November. Terus sudah mulai hujan-hujan terus ya. Semoga kabarnya adik-adik sehat nih semua. Oke, sebentar. Sekarang berada presnya screen. Sambil nunggu dari teman-teman yang lain. Oke, mari kita coba cek. Sudah, oh masih loading. Sip, nah udah muncul. Seperti biasa adik-adik, mari kita ngobrol dulu ya pagi-pagi. Kabarnya bagaimana, terus pengen tahu dong pengalamannya seminggu ini ya, karena kan kita ketemunya juga cuma online begitu. Nah terus coba di kolom chat aja, bisa dijawab ya kabarnya gimana, terus pengalamannya mungkin ada yang menarik gitu. Terus pengen tahu dong kalau nonton ya, adik-adik ini senang nontonnya film apa nih? Siapa tuh kita bisa nonton film bareng nanti ya, tapi jangan di Zoom. Kalau di Zoom teh patah-patah nonton film teh. Kita coba pakai aplikasi yang lain ya untuk nonton bareng. Coba cek-cek, silakan adik-adik jawab di kolom chatnya. Boleh juga open mic ya, langsung open mic weh. Pengalamannya mungkin ada yang seru. Mulai banyak ulangan kali ya. Persiapan akhir semester guys, teka rasanya tamat semester 1. Silakan nih yang baru hadir. Bagaimana kabar adik-adik? Terus senang nonton film apa gitu ya? Pengalamannya ceritain seminggu ini. Silakan. Sebelum kita mulai kegiatan. Wah, Aisyah nih nge-DM. Senang film action. Oh, asik ya. Avenger, Spider-Man. Oh, oke. Seminggu ini nugas. Oh, semangat buat adik-adik ya yang mulai banyak tugas-tugas menumpuk masuk ke November. Eh, aman tapi ya gimana? Ini ada yang open mic. Halo, gimana kabarnya? Sok, silakan. Cerita di kolom chat boleh adik-adik. Gimana kabarnya? Wah, belum ada lagi nih. Semoga suara Kang Beraja cukup jelas ya. Silakan di kolom chat diceritakan adik-adik. Mari. Oh, belum ada. Halo. Nah, dari Sherry nih. Seminggu ini tugas sama main game. Film kartun apa nih? Eh, Macam anim gitu atau film kartun apa aja yang mirip YouTuber. Jauh atau di mana coba mirip YouTuber? Kalau Kang Beraja ketemu sama teman-teman teh nyebutnya untuk mirip YouTuber, mirip teroris nah. Jangkotan. Silakan. Banyak tugas dan Zoom. Oke, film kartun. Ini film kartunnya teh apa ya? Anime teh apa ya? Apa aja cenah. Eh, kalau nonton sama dokumenter nih kalau Alia ya. Oke, yang lagi di jalan semoga
aman ya di perjalanannya. Wow, jauh nih ke Bogor. Nugas sama main game. Kemarin ini ya, kalau yang kekinian mah apa dong? Coba anime yang kekinian apa nih? Itu ya, Attack on Titan ya, nggak salah mah. Silakan nih adik-adik yang lain, cerita-cerita kabarnya. Semoga pada baik ya. Mari, mari. Nah, halo, halo. Oh, belum. Belum ada yang cerita lagi. Zombie. Oh, remedial. Nah, benar, Sasa. Seminggu ini, setiap sore ya, benar-benar setiap sore itu hujan terus. Nggak ngerti ya, gimana ini. Oke, sudah jam 8 juga ini adik-adik ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan kolom chat ini kabarnya. Yang adik-adik yang lain boleh ya. Silakan nih yang baru bergabung. Oh, udah cukup banyak juga ini yang hadir. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang baru bergabung bisa ngetikin di kolom chat ya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya karena udah masuk musim hujan. Kita masuk di minggu pertama bulan November. Kang Berja pengen tahu nih pengalamannya gimana ya seminggu kemarin begitu. Terus pas uh, mungkin kan kamu pasti selain nugas ya itu kan ada kegiatan-kegiatan di luarnya ya. Nah, semoga bisa lancar, seru gitu ya. Pengen tahu silakan dicatatin di kolom diketikinnya di kolom chat kabarnya gimana, lagi senang nonton film apa nih ya. Pengalaman adik-adiknya gimana gitu ya, silakan. Nah, ini ada yang cerita tadi di awal itu eh, ada nonton film action katanya, ada yang anime ya. Terus horor, pada suka horor guys. Gini ya. Zombie itu ini Rizky itu nah. Walking the Dead. The Walking Dead itu film zombinya bener nggak? Silahkan ya adik-adik ya. Oke, ada lagi. Cukup, cukup. White Snake Legend tuh yang mana ya? Siluman ular putih itu? Yang itu ya? Ayo. Iya, Kang. Ah, bener. Itu sekarang ada di TV apa dulu, mah? Ada di iya nya. Di RTV ada. Oh, di RTV. Ya, 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 ya. Mantap, mantap. Nah, ini ada juga yang suka film zaman dulu itu. Good, good, good. Ya, Keren. Teletubbies lebih suka dulu kecil. Oh, ya, 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 ya. Tapi sekarang udah lama nggak tahu gitu. Teletubbies emang masih ada filmnya ya? Teletubbies. Kayaknya di YouTube atau apa gitu. Oh iya ya, kalau di TV udah nggak ada ya, mesti di YouTube. Train to Busan, Resident Evil. Ah, ini nih film zombie ya. Oke, sip sip. Nah, oke baiklah adik-adik, mari kita mulai saja ya. Sudah jam 8 lewat. Kita langsung siap-siap. Sebentar. Ini sini belum diperbaiki sebentar. Slide-nya. Uh, Kamu stop dulu sebentar ya. White Snake Legend. Menarik White Snake Legend. Oke, terus
Nah, ada lagi nih katanya Venom. Oke, Raihan. Sip, sip. Kabarnya gimana nih Raihan nih? Baik ya, semoga ya. Oke, kita sekali lagi. Baiklah, adik-adik, sambil nunggu loading ya. Nah, seperti biasa. Nah, kalau minggu kemarin itu Kang Berja nggak masuk ya, mohon maaf karena kurang fit. Ini sekarang juga masih kurang fit. Eh, udah ada, ini mungkin berita baik dulu ya. Udah ada lampu hijau, jadi yang pramuka nanti mungkin seregu-seregu katanya gitu, boleh kegiatan di 13. Tapi ini kameranya masih belum fit ya. Nanti coba dibicarakan dulu sama dari pihak sekolah gitu ya, sama Kak Yani, Kak Nenden gitu ya, sama Kak Subhan nanti diobrolin dulu. Semoga adik-adik mah semua fit ya, sehat ya, semangat buat masuk November gini. Terus untuk pagi ini kita akan kegiatan yang akan dilakukan itu info lomba foto ya, kemarin udah di-share di Instagramnya Pramuka 13. Terus kegiatannya pioneering. Sebelum mulai seperti biasa minta tolong perwakilannya dari teman-teman yang putri ya. Sorry, minggu lalu yang putri ya. Berarti minggu ini yang putranya, untuk bisa bantu Kang Braja bacakan Dasadharma. Siapa? Silakan bisa open mic-nya. Halo, halo. Cowok-cowok nih, cowok-cowok. Mari, mari. Ayo guys, ayo guys. Nah, yang baru hadir, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh ketikin di kolom chatnya bagaimana kabarnya ya. Semoga baik gitu. Seminggu ini ngapain aja, boleh cerita juga. Tadi cerita-cerita tentang film-film favorit ya. Yang sukanya film apa gitu tuh. Boleh banget diceritakan. Nah, sambil siap-siap, silakan nih dari putranya, cowok-cowok nih, regu-regu putra perwakilannya, silakan. Siapa yang bisa bantu ya buat bacakan Dasadharma? Halo, halo, ada, bantu Kang Braja. Mari, mari, open mic-nya, kawan-kawan. Yuk. Wah, nggak ada ini cowok-cowoknya nih. Halo, halo, ayo, 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 adik-adik, ayo. Cek, cek. Siapa nih? Sok. Raihan mungkin nih, Aditya, sok. Siapa nih? Rizky, sok. Bisa bantu Kang Braja? Kang, saya sudah, Kang. Hah? Oh, udah. Sok atau siapa nih yang belum? Sebut nama Riz. Sama Rizky sebut nama. Si Eun gitu Kang gitu. Sok nu acan, hayu, hayu. Cuman bacain doang ya. Mari, mari adik-adik. Hayu, hayu. Sebelum kita mulai kegiatannya, Kang Berja minta tolong inisiatifnya. Hayu. Hayu, hayu. Udah hayu, hayu wae euy, mah euy. Mari, mari. Siapa nih? Tim cowok-cowok untuk bantu bacakan Dasadharma. Cigana tarunduh kayaknya mah karek hudangnya. Mari adik-adik, mari. Nah, siapa nih? Oh, belum. Ada guys, ada guys.
Halo, halo. Wah, ini mah 10 menit berlalu tapi tidak ada yang mau. Ayo siapa nih? Yuk, yang mau biar cepat, guys, biar cepat. Halo, halo. Wah, ini tidak ada yang mau bacakan ini. Adik-adik, ayo. Rafli mungkin. Saya. Wibawa ya, siapa? Sama Tio atau sama Tio? Kudu disebutan wae mah kalian mah. Ayo guys. Adik-adik mari mari. Open mic-nya untuk nanti bacakan Dasa Dharma. Lama nih, lama nih. Ayo, ayo. Oh, masih pada tidur bener Nabila nih. Sadar kan. Kan ngeunahnya kemarin kan hujan, terus jadi nate cocok untuk sambil tidur. Iya bener. Nah, saya teh siapa ya? Rafli Akbar. Oh, Rafli. Alhamdulillah akhirnya. Hatur nuhun Rafli. Ya oke, sip. Terima kasih ya. Penyelamat pagi ini. Kalian teh kenapa sih kan tinggal bacain doang mah nih hararesenya? Hah? Dipaksa ragu. Dipaksa ragu. Tenang naon. Penyelamat Rafli. Hatur nuhun ya. Oke, kita siap-siap. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan kegiatannya. Kita mulai saja. Semoga lancar ya koneksi. Nanti Rafli bantu Kang Braja ya untuk bacakan Dasa Dharma. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari adik-adik kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan kami, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini, di hari Sabtu 6 November 2021 untuk mengikuti latihan Sabtu Pramuka 13. Semoga hari ini kegiatannya bisa berjalan lancar, tidak ada kendala koneksi, dan tentunya semua yang kami pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Bismillah. Amin. Berdoa selesai. Baik adik-adik, silakan ditegakkan badannya. Kita dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Terus, ini katanya dari Rafli mau ke laptopin. Ya, silakan ya. Oke, silakan.
Rafli, sudah bisa join? Silahkan dibuka mic-nya ya, sama cam-nya juga. Recording in progress. Iya. Ya, Rafli sudah bisa on? Belum, Kang. Ini baru kebuka Zoom. Oh, baru kebuka Zoom-nya. Sudah, Kang. Ya, silakan. Rasa derma pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil, dan gembira. Tujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, terima kasih dari Rafli tadi ya. Nah, yang berikutnya ya. Kalau teman-teman yang udah join, udah mengirimkan, terima kasih banyak. Nah, ini Kang Beraja kasih lihat hasilnya ya. Nah, oke. Sebentar, kita cek dulu. Ini yang pertama. Siapa tahu ada yang belum lihat di Instagramnya Pramuka 13 ya. Kalau adik-adik ada yang belum belum follow, silakan follow ya. Di IG Pandu Putra Nagagini gitu ya, yang ada di sini ya. Nah, terus ini dari Regu Kaktus ya. Terima kasih dari Regu Kaktus. Ini ada foto yang pertama, ceritanya itu oleh khas Bandung, Kartika Sari. Nah, benar banget ya, ini Kartika Sari itu khas ya, khas di Bandung adik-adik. Ini ceritanya dari Regu Kaktus. Yang pertama foto dari ini yang di mana ya Kartika Sarinya ya? Kamu Rejet apa? Regu Kaktus bisa cerita ini Kartika Sarinya yang di mana? Halo, halo. Kurang tahu, Kang, itu fotonya Firly. Oh, oke. Fotonya Firly, tapi kurang tahu di Kartika Sari yang di mana ya. Oke, terima kasih. Nah, terus yang kedua ini ceritanya lagi naik mobil ya, terus ngelewatin Jalan Asia Afrika. Oh, ini spot favorit bener banget kalau misalkan pingin ke Bandung zaman baheula gitu ya, merasakan sensasi Bandung zaman baheula, itu paling paling pas memang ke sini Jalan Asia Afrika ya. Semuanya itu jalan-jalan tua ini. Nah, ini yang ngambil siapa nih, Regu Kaktus nih? Aku, Kang. Nah, bisa cerita ini lagi mau kemana, dari mana? Dari rumah ke Asia Afrika, Mhm. nganterin Ade mau jalan-jalan katanya sama Papa. Oh, jalan-jalan, asik ya. Oke, sip, sip. Biasanya jalan-jalan kemana kalau lewat Asia Afrika ini? Paling ke mall atau enggak ke situ. Gak tahu sih kemana. Nggak tahu sih kemana. Ya, sip, sip ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat ya dari sini, langsung tuh khas ada Masjid Alun-Alun Bandung. Terus kalau dari arah sebelah mobil sini gitu ya, adik-adik bisa lihat nanti ada banyak spot ya, kayak Hotel Savoy Homan, terus ada gedung KAA ya, ini diadakan. Nah, jadi konferensi Asia Afrika, cina. Ya, sip. Nah, terus ini ada sungai terpanjang. Adik-adik tahu nggak sungai terpanjang? Sungai Cikapundung itu sungai terpanjang karena melewati Asia Afrika. Nah, gitunya si heureuyna teh. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya. Nah, terima kasih banyak ini. Yang berikutnya dari Regu Cendrawasih. Sigana ieu hasil karya Tio ya. Tio, halo. Bisa cerita ini? Siapa yang ngambil foto, terus kenapa ambil fotonya ini gitu? Menariknya langsung hayang dahar, guys. Silakan Tio.
Halo, halo. Gimana Kak? Cerita ini, idenya gimana nih waktu ngambil foto? Waktu itu gak ada ide sih, cuman ada tukang batagor lewat. Terus langsung aja ya, oh iya ya Cen beli batagor gitu. Iya Kang, Oh, sedap. Ini yang moto dibantu Tio atau sendiri semua kemarin? sendiri Kang. Wah, asik. Good, good. Nah, terus ini sama nunggu yang lewat juga. Wah, ini juga ya sedapnya onde-onde, lemper ya. Yang ini ceritanya gimana? Tio. Kalau itu belinya pas pulang sekolah di bawah batu. Oke, sip ya. Kang Braja juga yakin adik-adik pada pernah lah ya. Aya tuh nu can pernah makan batagor, karunyanya misalkan aya nu can pernah atau ini ya makan onde-onde lemper pasti pada udah pernah kan ya. Sip. Oke, terima kasih dari Regu Cendrawasih ini ya. Semoga ini ya bagi-bagi kuduna Tio si jajanan yang batagor nanya sama Regu bagi-bagi. Nah, ini yang berikutnya rada kurang jelas ya fotonya ya. Ini dari Regu Laba-Laba. Halo, halo, ada Regu Laba-Laba, halo. Cik, mana ya? Halo, halo. Wah, ya ada Regu Laba-Laba ada. Tampaknya tidak ada, guys. Ini ceritanya foto lama Hotel Sahid gitu ya. Ini juga nggak tahu nih Sahid mana ya. Jangan-jangan Sahid Jakarta. Terus, tapi ada katanya Sahid Bandung ya. Oh, di Buah Batu. Punya Firly itu. Oh ya ya ya, Kartika Sari Buah Batu. Oke, sip sip. Terima kasih dari Rego Kaktus tadi ya nge-DM. Terus ini temennya ya, 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 di kolam Tirta Marta Satria teh di mananya? Kalian ada yang tahu di jalan apa ini? Kolam Tirta Marta teh. Daerah mananya? Guys, apa tuh guys? Ada yang bisa bantu? Ya, Cingcau-nya sih kenanya lain. Di komplek tentara kalau nggak salah. Komplek tentara di Sesko lain ya? Yang di mana Bukan. ya? Hah? Komplek tentara yang di apa tuh? Pas SD pernah berenang di situ, tapi lupa lagi. Oh, Saumi ingetnya daerah mana itu? Daerah Buah Batu, daerah Turangga, daerah Oh, di Jalan Tongkeng. Benar benar Saumi di dekat situ? Iya, iya benar-benar. Oh, ya 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 ya. Ya ya ya. Sip. Terima kasih infonya ya. Kang Barji soalnya belum pernah ini ke Tirta Marta Satria ini. Dulu waktu pas saya Akang masih pramuka di 13 juga maksudnya masih penggalang masih pramuka soalnya masih penggalang itu zaman SMP renanglah di Hotel Horizon gitu. Berenanglah di Hotel Horizon terus bariku ke Cipekan tidak bisa berenang. Oke, lanjut lagi. Ini terima kasih kiriman dari Regu Kenanga. Halo halo Regu Kenanga. Ini nikmat ya. Ini Jalan Banteng ya betul ya. Coba ada Regu Kenanga. Halo halo. Wah, nampaknya belum hadir. Ya, ini dari Regu Kenanga. Cerita foto yang pertama ini Lotek sama mie kocok di kolase ya. Ada yang belum pernah harus nyoba ya. Ini Mang Dadeng ini legenda di Kota Bandung ya, mie kocoknya begitu. Tapi yang nggak suka apa istilahnya itu ya, kaki gitu ya, kan dia pakai kaki kan itu memang ya kurang enak ya kalau yang nggak suka mah. Tapi kalau yang penyuka mah wah ini the best ini. Banyak lemaknya. Nah, ini fotonya lanjutannya dari Regu Kenanga. Ya, nanti kalau udah hadir kabarin ya. Iya saha ieu teh sebenarnya Kang Baraja kita apa? Ada yang kenal guys? Ini siapa guys yang jadi tokoh yang difoto? Anu wawuh tuh. Sahanya tuh. Ada yang tahu? Adik-adik? Nah, sebentar. Anak aku manggil.
Oke, cek. Maaf tadi anaknya Kang Braja manggil ya. Oke, lanjut. Salah. Nah, iya. Berikutnya, Regu Cita ya tadi saya Regu Cita ya. Ya sahawa ya nu jadi model di foto. Kami makan seblak di rumah Satya tidak tuh. Halo Regu Cita ada Regu. Iya Iraha ya teh. Diambil fotonya. Ya cerita-cerita. Ya, makan seblak Di mana makan seblak tuh di mana? di rumah saya, Rumah kamu daerah mana ini ceritanya? daerah Bergetalaga Bodas. Oh ya dekat Telaga Bodas. Sip. Sayang cuma bertiga ya. Tenang naon lah. Nah itu seblakna. Sip. Terus, nah ini ada satu lagi di taman. Taman di mana ini, Satya? Dekat rumah. Taman apa dekat rumah teh di sebelah mana ini? Di Telaga Bodas? Ya, Bukan. dekat situ. Oh, oke. Ini ada forum PKL juara nih jadi background ya. Nah, nanti kapan-kapan nih adik-adik bisa main nih ke rumah Satya ya di Telaga Bodas. Terima kasih nih dari Regu Cita. Jadi sempat kehujanan ceritanya ya. Oke, yang berikutnya ini dari Regu Kamelia. Halo, ada Regu Kamelia? Regu Kamelia ya tuh. Wah, oh ya. Ya, ini Regu Kamelia ceritanya toko buku Palasari ya. Nah, ini toko buku Palasari ini kalau adik-adik orang Buah Batu itu pasti udah terkenal banget ya, udah tahu lah. Banyak banget buku-buku bajakan juga di sini ya adik-adik ya. Jadi murah gitu makanya harganya. Terus yang kedua ini adalah makanan apa nih? Kue pukis? Bukan. Oh, sarua tuh ieu na aya mie kocok Mang Dadeng. Oh, saya lagi di jalan, Kang. Oke, ini dari Naswa ngasih tahu lagi di jalan sudah. Ya, sip. Ya, Naswa bisa di chat ya. Ini kalau misalkan mau cerita gitu. Kemarin tampaknya nikmat ini jalan-jalan. Nah, terus nggak tahu nih, Palasari masih bertahan berarti ya selama kemarin kan pandemi lumayan ya, satu tahun kan. Semoga pedagang di sana tetap bertahan. Oke, terima kasih dari Regu Kamelia. Yang berikutnya ini dari Regu Jaguar. Halo, ya sahayu nu jalan-jalan ke balai kota ya, Regu Jaguar. Mana ya Regu Jaguar? Nah, kalau adik-adik sering ke daerah Jalan Merdeka, ini pasti udah tahu ya. Salah satu pusat Kota Bandung, Jalan Merdeka ini karena ada mall ya, BIP di sana, terus BEC, terus ini ada kantor pemerintahannya ya. Di sini cerita foto yang pertama ini Taman Balai Kota ya. Jadi kalau adik-adik ke sana ini di sini sekarang ada tamannya itu ada yang bentuknya puzzle, ada yang bentuknya kolam ya. Ini udah bagus sekarang si Taman Balai Kota. Terus ini agak miring fotonya tapi memperlihatkan ini ya kantor wali kota katanya nih, kantor wali kota dan wakil wali kota. Terus kamu bisa lihat background-nya itu ada apartemen. Agak nggak bagus ya sebenarnya jadi background itu di situ. Tapi ya sudahlah ya. Nah, ini dulu memang sebelum jadi balai kota, nah ini ada ya disebutnya nih Gemeentewis. Nah, ini ada ceritakan terdapat gudang kopi milik Agris Dewilde katanya. Nah, ini memang dulu terkenal banget Priangan itu sebagai kebun ya, kebun teh, kebun kopi itu udah dari zaman baheula. Oke. Nanti kalau dari Regu Cita ada yang mau cerita, silakan ya. Tadi siapa itu yang ambil fotonya? Tempatnya. Nah, ini tempat yang mana ya? Bentar, kamar jabek deh. Nah, adik-adik bisa lihat si kantornya ini sempit sebenarnya, karena dia cuman gedean tamannya. Tamannya tuh gede banget, tapi si kantornya tuh sempit ya. Yang di sebelah kiri baru agak gede karena dia tingkat. Yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan itu dia cukup luas ya. Tapi si kantor ruang wali kota sama ininya mah kecil ya. Makanya waktu dulu ya biasanya lebih banyak dipakai itu yang di alun-alun gitu karena itu lebih luas untuk jadi kantor. Nah, gitu ya. Di sini sekali-sekali lah dipakai sama wali kota. Oke, yang berikutnya ini coba cerita nih dari Regu Wisteria. Halo. Ini yang Ya, Kang? silakan nih Regu Wisteria.
Yang ngambil foto siapa ini? Alia yang ngambil foto? Kang. Iya, Kang. Oke, cerita Alia. Lagi acara apa nih ke sini? Lagi main aja jalan-jalan. Olahraga. Oh, cocok olahraga ya. Di Iya. ini yang di Kiara Condong kan ya? Perempatan Iya. Kiara Condong Antapani ya betul, Kiara Arta Park. Oke, terus emang ada patung ini ya di situ ya? Ada, Kang. Ini yang di Ada. deket McD kalau nggak salah ya, si Iya, patung. iya, iya. Nah, ya benar. Good. Oke, sip. Terus satu lagi, ini siapa yang ambil foto nih, Alia? Zinia. Selinda. Ada nggak? Ini di rumahnya ya berarti ya? Iya. Oke, keren ya. Kirain teh bunga wisteria pas dibaca teh Zinia Anggun, lain berartinya ya. Oke, sip. Terima kasih dari Regu Wisteria. Adik-adik juga pasti ya kalau yang di rumahnya punya pekarangan, punya halaman, itu sangat baik kalau misalkan ditanamin gitu ya, pakai bunga, pakai pohon dan seterusnya. Oke, nah Salsa ada, Salsa halo. Ini langsung aja @salsabila jadi nanti di tandaan. Wah, si Gana Salsa adanya. Izin, Kang, rasanya. Oh, Salsanya izin. Oh iya, tadi Salsa izin mau ke street art katanya. Foto street art. Ya, sip. Regu Zodia ada yang bisa cerita ini? Kemarin semua ini fotonya punya Salsa berarti ya? Iya, Kang. Oke, ini Salsa, ini juga Salsa lagi nih ya. Ini penampakan itu apa, Kang? Oh, ini salah. Kalau mau foto seacana. Kalau tadi itu Taman Kiara Arta Park. Nah, Rizky bisa lihat. Ini namanya jajanan awug ya, yang belum pernah nyobaan. Ini kudu nyobaan ya. Awug itu kayak putu ya. Si bahannya mirip lah, sehingga kue putu. Nah, terus tepung beras, ada kelapanya gitu ya. Terus yang berikutnya mah ini foto jalan ya, jalan. Ya betul ada gulanya. Nah, di situ ada gulanya. Bentuknya biasanya kalau putu kan bulat-bulat gitu ya, kayak kayak pipa kecil-kecil gitu. Nah kalau awug itu bentuknya lebih gede. Si bentuknya tuh lebih ya dia dibuntel sama daun biasanya gitu. Oke, lanjut. Ini selamat hari jadi Kota Bandung katanya. Ruas protokol di Kota Bandung nih kamu bisa lihat ya. Sekarang banyak banget gedung-gedung tinggi. Nah, ini dibangun Jalan Asia Afrika itu Jalan Raya Pos 0 kilometernya Bandung juga ada di sini ada. Zaman pemerintahannya Dendels. Good. Nah, ini yang terakhir ada foto dari Regu Wijaya Kusuma. Foto siapakah ini? Bisa cerita halo? Kang Braja ini tadi dikirimin banyak banget fotonya, terus Kang Braja pilih aja ya yang mewakili Regu Wijaya Kusuma. Ada nih? Halo, Itu foto siapa ini? fotonya diambil dari Wanda, Kang. Oh, oke. Emang sengaja beli terus difoto gitu ya kemarin? Iya, soalnya bagi-bagi tugas. Oh, good. Nah, ini Wijaya Kusuma, Lotex sama ini juga sama dari Wanda atau siapa nih? Kalau yang alun-alun Bandung dari Nuro, Kang. Oh, sip. Mantap. Oke, adik-adik, terima kasih banyak ya buat kiriman foto-fotonya ini. Kita lanjutkan lagi ya. Oh. Oke, nah untuk lomba foto ini ya, yang terbaik kita umumin di kemarin ngobrol sama kakak-kakak yang lain gitu ya. Ya ini mah ada bagus-bagus semua fotonya ya. Kalau Kang Beraja mah suka semuanya gitu. Terus tapi kemarin hasil favorit gitu ya teman-teman si fotonya itu jatuh kepada Regu Zodia. Terima kasih ya Regu Zodia ini fotonya berhasil jadi favorit di kakak-kakak kemarin begitu. Nanti untuk hadiah dan kawan-kawannya japri aja ya dengan Kang Braja. Sip, selamat untuk Regu Zodia. Congratulations. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi sedikit ya. Sekarang 8:30. Semoga masih pada semangat ini. Yang berikutnya ini kita akan masuk ke materi ya di ini ya, di salah satu SKU. Siapkan silakan buku merah putih dan SKU-nya ya. Kita akan masuk ke materi. Catetin di atasnya, sebentar ini keluar.
hari ini Sabtu Sabtu 6 November 2021 jam 8.37 sekarang nih ya. Pemberi materinya ya Kang Beraja berarti. Terus materinya itu kita tentang pioneering. Ya, tentang pioneering. Wow, pioneering ini apa ya? Nah, kita akan masuk adik-adik, silahkan ya sambil dicatatkan. Nah, ini contoh-contoh miniatur ya. Ini disebutnya yang foto di sini itu mini pioneering. Ya, di kepanduan kita sebut pioneering. Ini ada yang pernah nyobain adik-adik mungkin waktu pas SD-nya sama pembinanya gitu bikin miniatur kayak gini, ada nggak? Coba cerita dulu. Ada yang pernah? Adik-adik? Belum pernah sih, Kak. Belum? Wow. Oke, kalau belum berarti nanti kita coba jadwalin ya bikin ya. Nah, ini karena memang harus praktek ini. Ini mini pioneering, jadi cuma dibuat dari kayak stick es krim misalkan gitu ya, atau sumpit atau tusuk sate gitu. Terus digabung-gabung pakai benang kasur ya. Buat apa sih si mini pioneering? Ya, kita ambil definisinya dulu ya. Si pioneering ini tuh ilmu ini ya, ilmu engineering gitu, ngebangun struktur dari simpul dan ikatan. Jadi pioneering itu wait kok nggak bisa diketik, ilmu membuat struktur bangunan gitu ya, struktur bangunan dengan simpul dan ikatan. Ya, itu pioneering ya. Jadi kalau di pramuka ini, nah ya nih sip. Nah contohnya kalau ini dari Alia ya, ngasih tahu membuat tiang bendera. Nah itu salah satu contoh yang sederhana dari pioneering ya. Pioneering membuat. Nah banyaknya kalau di pas perkemahan kita bikinnya itu jembatan biasanya, terus buat jemuran, terus buat kayak gapura gitu ya. Nah, ini kayak gini nih, ini gapura nih ini. Mudah-mudahan kelihatannya sama adik-adik ya. Ada jembatan, terus bisa buat meja makan. Nah, ya betul, lebih sering itu. Jadi bahkan beberapa proyeknya kuartir daerah Jawa Barat waktu sama Kang Dede Yusuf ya. Kalau sekarang itu istrinya Ridwan Kamil yang jadi ketua kuardanya. Nah, sebelum nama istri Ridwan Kamil siapa ya? Kok Kang Beraja lupa ya? Buat Alia. Nah, ya betul. Terima kasih Tio. Nah, sekarang jadi ketua kuartir dari Jawa Barat. Nah, sebelumnya tuh Dede Yusuf. Nah, waktu sama Kak Dede Yusuf itu banyak banget program-program yang bikin jembatan darurat gitulah dari bambu gitu. Karena kan di Jawa Barat aja, jadi adik-adik bayangin, Jawa Barat aja yang di Jawa kan, itu masih ada tempat-tempat remote ya, yang nggak, maksudnya remote itu terpencil, tempat-tempat terpencil yang nggak punya akses listrik gitu ya, nggak punya akses jalan gitu. Nah, dari Kuarda Jawa Barat itu kemarin ngebantu kayak bikin jembatan penghubung gitu ya dari bambu gitu ya. Coba di ini ya sambil Kang Beraja coba sambil googling contohnya ya. Kuarda Jawa Barat jembatan bambu. Nah, ini waktu Kang Dede Yusuf kemarin contoh-contohnya ini banyak sih beritanya tapi tahunnya juga tahun sebelum Covid ya. Nah, contohnya seperti ini, adik-adik. Nah, ini pramuka bangun jembatan. Wow, Salma keren. Bikin meja sama kursi waktu SD. Good. Bisa didiukan tuh, Salma? Berhasil? Takut roboh. Takut roboh, bener. Berhasil, Kang. Berhasil, alhamdulillah ya. Ya kan kalau ini kayak banjir, jadi runtuh. Pertamanya roboh, tapi bikin Iya. lagi. Iya takut gitu. Oh ya, siap Idea nih sama ya, nggak apa-apa. Kalian se-SD dulu? Sama Idea? Ente? Enggak. Oh enggak, bisa SD. Nah, ini contohnya di Rancage ya. Kok salah. Rancage deh. Jembatan Cinta Jabar Jateng. Maksudnya ini Warta Rancage yang sumber beritanya bisa dibaca sama adik-adik ya. Contohnya nih, full ini dari bambu.
Sebentar. Jadi ada beberapa project yang bikin ya. Nah, ini mah di Jawa Timur, sorry. Nah, ini kayaknya nih. Tuh, menang duit. Nah. Resmikan jembatan bambu Bekasi, itulah pokoknya. Ini beberapa contohnya yang digunakan. Nah, mudah rapuh nggak Kak itu? Nah, tentunya karena dia dari bambu ya, adik-adik bisa lihat ya, ini kan bambu kan dia bisa dibilang kuat ya. Kang Braja pernah nyoba soalnya bambu itu kuat. Terus kalau kayu itu bedanya, misalkan kayu kita kasih beban yang sangat berat, dia tuh kalau patah tuh langsung prek gitu, langsung beneran kebagi dua gitu kalau patah. Kalau bambu itu misalkan dia ada patah, itu nggak kebagi dua, tapi jadi pipih ya. Dia tuh jadi pipih, jadi melengkung gitu, tapi nggak putus gitu. Kalau kayu itu kita potong tuh benar-benar kebagi dua gitu. Kalau bambu tuh enggak. Nah, jadi secara tingkat kekuatan dia sangat kuat. Kang Braja udah pernah cobain. Tapi memang secara waktu itu terbatas ya. Jadi kita nggak bisa berharap ini bertahan sampai puluhan tahun gitu, nggak akan bisa. Jadi kalau udah berapa tahun gitu ya, 10 tahun kayaknya maksimal, Kang Braja lupa usia pastinya, itu mesti diganti. Karena pasti udah banyak yang itu ya, udah banyak yang tadi ya rapuh tadi gitu. Jadi ada batas waktunya. Tapi dia kuat, itu tidak dipungkiri ya adik-adik ya. Oke, lanjut. Nah, kita ngadungin dulu ya cerita ya, kisah kenapa pioneering ini jadi materi yang penting di kepramukaan. Kemarin minggu sebelumnya adik-adik tentang kompas ya, taksir ukur gitu kan ya. Nah, ini satu lagi tuh pioneering. Ini karena kalau kehidupan di alam terbuka, di alam bebas, sangat penting ya adik-adik tahu tentang simpul dan tali temali gitu ya pada umumnya. Nah, ini kisahnya Kang Braja baca di bukunya Baden Powell. Jadi dulu ceritanya itu yang namanya pramuka di bukunya Baden Powell itu ada satu moto ya. Ada satu moto, be prepare. Mungkin adik-adik juga tahu ya, bahasa Inggrisnya ini be prepare. Bahasa Indonesianya apa adik-adik? Be prepare, coba. Kalau di Indonesia itu namanya? Siap. Ya, benar. Jadi harus selalu siap sedia gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia kan tuh siap sedia ya. Nah, dia be prepare. Jadi seorang pramuka mah di kepala bayangannya Baden Powell itu apapun kejadiannya dia pasti udah prediksi duluan gitu, udah siap duluan gitu. Misalkan wah mendung, nah dia nggak pernah langsung berangkat gitu, tapi bawa jas hujan, bawa payung dulu dan seterusnya gitu. Jadi ketika ngelihat situasi di lapangan itu dia selalu siap sedia. Nah, ini ceritanya sedih sih tapinya ya. Terus mudah-mudahan adik-adik tapi dapat manfaatnya ya, dapat istilahnya amanat ceritanya. Dulu itu ada satu kejadian di tahun 1800-an, Kang Braja lupa pastinya lokasinya di mana, nanti Akang coba cari ya. Itu lagi musim dingin, ya kayak bulan-bulan November, Desember ini kan di daerah-daerah subtropis itu kan musim dingin ya. Nah, terus ada sebuah air terjun itu jadi beku si air terjunnya. Karena memang kalau misalkan lagi musim dingin kan emang gitu ya. Dia jadi beku gitu. Terus kita tuh bisa nyebrang di sungainya gitulah ya. Kalau misalkan adik-adik bayangin gitu, karena jadi es, maka kita bisa jalan di atas si sungainya gitu. Jadi tempat wisata lah tahun itu teh. Gitu. Air terjun Niagara bukan Kang? Nah, bisa jadi ya. Kang Braja nanti cari tahu. Kayaknya sih di sana, pokoknya air terjun, cuman Kang Braja lupa dia air terjun apa gitu ya si. Nah, diceritakan karena walaupun itu jadi es, ya, walaupun itu jadi es, tapi ada beberapa titik itu dia tetap sungai ya, tetap sungai. Jadi sungai yang nanti, jadi si air terjunnya sendiri mah nggak beku ya, kebayang adik-adik, cuman ada sebagian lah, sebagian area itu dia beku gitu. Nah, ada satu keluarga, jadi ada bapak, ibu sama anak gitu ya, lagi jalan di sana. Terus ya takdir lah ya, si saat itu tuh takdir itu si esnya tuh pecah, dan si yang bertiga ini, si keluarga ini tuh jadi masuk ke sungai yang beku itu, ya terus ke bawah arus gitu, ke bawah arus. Nah, terus saat itu kan orang-orang
langsung ya pengen menolong kan, wah ini gimana nolongnya, tapi nggak mungkin masuk ya, nggak mungkin kan kalau misalkan sungai biasa mah geus we anclum terus di ini ya, maksudnya teh berenang gitu dibantuin gitu. Nah, ini nggak bisa gitu adik-adik, karena airnya sangat beku, jadi ya dingin banget ya. Kalaupun masuk kalah jadi nanti nambah korban jiwa kan. Nah, ke bawah sama arus. Nah, terus bayangin ini misalkan si titik si keluarganya gitu ya ke bawah arus. Nah, ini tuh air terjunnya. Nah, terus ini tuh ada jembatan ceritanya. Ada jembatan. Nah, orang-orang itu langsung mencoba menolong dari jembatan itu ya. Nah, terus ada yang punya tali nggak? Ada yang punya tali nggak gitu. Nah, itu bawa tali gitu ya. Terus diulurin ke ke bawah itu ya, diulurin ke bawah. Nah, terus yang sampai duluan tuh kalau nggak salah anaknya. Kang Berjo lupa ceritanya ya. Nah, lupa inget gitu. Set dapat talinya gitu ya. Si talinya tuh kepegang. eh, tapi cuman bisa pegang talinya doang gitu. Terus nggak tahan si tangannya karena beku gitu ya, saking dinginnya. Jadi waktu pas ditarik si talinya mau diangkat gitu ya, itu lepas. Jadi si tangan anaknya itu nggak sanggup buat buat pegang si talinya gitu ya. Nah, terus eh, habis itu ya udah langsung itu si anaknya ini nggak bisa diselamatin ya, langsung ke bawah arus gitu ke air terjun. Nah, yang ibu bapaknya itu datang juga ya, terus di si talinya dikasihin. Nah, terus si bapaknya ini kan pingin nolongin istrinya dulu ceritanya. Nah, terus dia coba iketin ke istrinya si talinya. Tapi sekali lagi karena saat itu tangannya udah dingin, udah beku ya, itu coba diikat gimana juga kasarnya nggak keikat si talinya tuh. Jadi alhasil di hari naas itu 3 orang tersebut satu keluarga semua meninggal dunia. Nah, waktu pas Kang Beraja baca itu teh, wah ini kenapa Badan Powell ceritanya begini ya? Nah, di akhirnya dia kasih tahu, coba aja dia bilang gitu. Coba aja saat itu ada seorang pandu ya, ada seorang yang pernah gitu ya, pernah belajar kepramukaan dan tahu simpul tiang kata dia tuh. Dia bilang gitu. Apa ya maksudnya? Nah, simpul tiang itu adik-adik ya, kita bisa bikin kayak lingkaran diiketin gitu ya. Jadi nggak cuma ngasih tali, tapi coba aja saat itu teh ada yang bisa bikin simpul tiang, jadi kayak kolongan gitu ya, di kebawahin. Jadi kan waktu pas di bawah itu si keluarga itu tinggal masukin ke badannya, nggak perlu nahan pakai tangannya yang lagi beku gitu ya. Masukin aja ke badannya gitu. Terus nanti kan bisa ditarik sama orang di atasnya gitu. Sayangnya saat itu tidak ada satupun di antara pengunjung di sana itu yang tahu bagaimana cara membuat simpul begitu ya. Jadi alhasil 3 orang meninggal dunia saat itu, satu keluarga. Nah, si cerita tadi semoga bikin ke adik-adik gitu ya, mau ya dan paham pentingnya belajar ini ya, kalau bushcraft istilahnya, teknik-teknik bertahan hidup gitu. Nah, contohnya ini ya, si tali temali. Nah, yang sebelumnya itu tentang kompas gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu soalnya kapan ilmu tersebut itu digunakan gitu. Ya, begitu. Nah, terus kalau Teh Santi mah bikinnya ini nih makrame adik-adik. Ini dari simpul pramuka nih. Kalau misalkan adik-adik mau belajar bisa nanti sama Teh Santi ya. Terus kita lanjut ceritanya. Sampai sini dulu adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Semoga tadi suara Kang Beraja cukup jelas ya. Si dongengnya juga cukup jelas gitu. Silakan. Ada yang mau disampaikan dulu, ditanyakan? Nanti si dongeng pastinya Kang Beraja cari tahu dulu ya. Poho deui soalnya udah lama. Oke. Tampaknya nggak ada ya. Ada ini, adik-adik? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin sambil jalan. Baik, silakan adik-adik. Yang sekarang kita akan belajar tentang simpul. Ya, ini ada satu link. Ada satu link bisa dilihat ya. Kalau kakak juga. Ntar Kang Beraja escape dulu. Ya bisa di copy paste. Sebelum bisa bikin pionering kayak tadi ya. Ya tentunya ini yang nanya juga di DM ya. Nanti akan praktek nggak? Ya iyalah, kalau misalkan kita ketemuan ngapain belajar teori ya, kita akan langsung praktek ya adik-adik ya.
di Regu Kaktus nih. Sip, terima kasih. Nanti pas kita tatap muka, semua kita pelajari sama-sama ya. Nah, tapi karena sekarang kita masih online, adik-adik silakan. Ini ada web yang sangat bagus tentang simpul ya, simpul dan ikatan. Bedanya apa? Adik-adik ini bisa lihat. Simpul itu bicaranya suatu bentuk yang kalau kita tali gitu ya, dia itu mudah dibuat, tapi mudah juga dilepasin gitu. Itu ciri khasnya simpul. Dia biasanya tali dengan tali lagi. Jadi nyambungin tali dengan tali gitu ya, terus nyambungin istilahnya mah dia buat ngunci ke satu benda gitu dan seterusnya gitu. Nah, kalau ikatan itu biasanya dia harus ada tongkatnya gitu. Kayak tadi misalkan bikin jembatan gitu ya. Nah, itu harus pakai ikatan gitu. Nah, ini ada simpul-simpul dasarnya, mati, hidup, pangkal, anyam, tiang, tambat. Terus ini ada ikatan dasarnya, palang, silang, canggah. Mari kita coba. Agak ini ya, bahasanya tentunya ini ada bahasa Inggris, jadi rada harus diterjemahkan, tapi nggak usah khawatir adik-adik ya. Nah, terus yang di rumahnya ini sekarang nggak ada tali ya, kamu boleh pakai tali sepatu, oke? Nah, itu. Kang, tegaduh tali Kang di rumah, boleh pakai tali sepatu. Silakan ya. Oke, kita akan coba. Di sini ada cukup banyak. Adik-adik bisa, bahkan ada aplikasinya kalau mau dilihat gitu ya. Nah, kita lihat ya. Ini yang tadi diceritain, kita akan praktekin. Ya, simpul. Jadi hari ini minimal adik-adik bisa bikin simpul tiang. Ya, Kang Beraja dulu waktu sama pembina itu belajar simpul tiang itu disebutnya simpul domba guys, karena ini tuh bisa buat naliin domba, terus si dombanya tuh nggak kecekek gitu. Kamu bayangin ya, kan kalau misalkan kita talinya nggak benar gitu, simpulnya nggak benar, nanti tuh si talinya tuh kayak lasso jadi ngecilin gitu. Nah, tapi kalau pakai simpul tiang itu nggak akan kecekik gitu ya. Oke, reasonably secure loop in a rope end and easy to undo. Jadi ini ya, bahasa Inggrisnya simpul tiang itu bowline. Simpul tiang itu bowline knot. Oke, kita cek. Nah, silakan adik-adik sekali lagi boleh pakai tali rapia, boleh pakai tali. Nah, kita belajar di sini ada animasinya, adik-adik bisa lihat. Yang pertamanya ya. Nah, nih yang pertama itu adik-adik kalau misalkan lingkar sedikit ke atasnya. Jadi nih kamu bisa lihat dari atas ini ya, talinya tuh ke bawah. Kalau ini bagian ini salah, dia nggak akan kekunci soalnya, dia akan lepas lagi. Jadi sekali lagi ini paling penting, dari bawah melingkar sedikit, terus ke atasnya. Nah terus kalau udah ke atasnya, itu yang langkah berikutnya kita masukin ujung. Oh halo Kak Yani, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kak Yani juga. Nah terus masukin lewat bawah ya. Lewat bawah masukin, terus ke selipin di bagian atasnya itu, terus adik-adik masukin lagi ke tengah. Jadi deh, gitu ya. Begitu adik-adik. Jadi ini yang penting nih, si pertamanya ini. Gitu. Oke, silakan. Kalau adik-adik ada yang udah berhasil, kasih lihat ke Kang Beraja di kamera. Ya, ini cara bikinnya. Simpul tiang tadi ya, simpul penyelamat ya kalau misalkan adik-adik bisa bikin. Wes kurang ketinggali. Oke, ini di oke. Coba kalau di si lingkarannya dibuka gini, dia merubah ukurannya nggak? Tetap sama ya. Oke. Nah, itu kuncinya. Adik-adik, kalau si lingkarannya itu berubah bentuk, maka simpul tiangnya itu salah. Tapi kalau misalkan dia tetap si lingkarannya ya, maka itu benar gitu. Nah, untuk Sebi bagus ini. Terima kasih dari Regu Zodia nih. Silakan Sebi boleh coba simpul yang lain ya untuk kamu cobakan. Silakan. Oke, yang lain ada lagi? Silakan kasih lihat ke Kang Beraja nih, ada yang udah berhasil lagi selain Sebi? Mari. Belum ada berhasil? Wah, hese umurnya. Aku udah, Kang. Mana Cik, ningalikeun ka Kang Beraja bisa tuh? Oh, oke. Sebentar Fikri. Can ketinggali ku Kang Beraja. Oke, coba si lingkarannya kamu benyeng-benyeng. Si lingkarannya benyeng-benyeng itu berubah ukuran nggak? Si lingkarannya.
Namun dibenyeng-benyeng. Tetap sama ya? Good. Oke, Fikri itu tetap sama ya. Ini sip, mantap. Nah, terima kasih. Kamu regu apa, Fikri? Ya, ngarang reguna salah. Marlin. Oh, regu Marlin. Ya. Selamat datang nih, regu Marlin. Oke, satu lagi sebelum kita tutup ya. Ini simpul tuh banyak banget. Kang Braja nggak bisa ngasih lihat di sini ya semuanya. Jadi silakan adik-adik bisa ke websitenya ya ini animatedknots.com. Terus kamu bisa praktekin banyak yang lain gitu. Terus di selain knots itu ada ikatan ya. Nanti kita belajar. Ada lagi nih yang mau kasih lihat? Tentunya harus sambil praktek ya. Ini nggak mungkin nggak sambil praktek soalnya. Waktu Kang Braja dulu tes SKU-nya itu sama pembina tuh, oke, silakan nih Braja, cenah. Ini ada satu tali gitu ya, ada satu tali itu kamu bikin 10 simpul dalam satu tali. Ya, bikin ada simpul mati di satu tali, terus ada simpul hidupnya, simpul anyam, simpul tiang, terus apalagi gitu ya, terus simpul ujung tali, pokoknya satu gitu. Nah gitu, berhasil di satu tali teh ada bermacam-macam simpul. Nah terus di tes berikutnya teh, oke, bikin simpulnya itu nggak boleh sambil lihat, jadi di tesnya tuh bikin simpulnya tuh di belakang. Jadi si tangannya sama talinya tuh di belakang, bikin simpul mati, oh di belakang, set, oh, ya Kang, oh, gitu. Itu jadi dibikin itu di belakang. Simpul tiang, bikin simpul tiang di belakang tangannya. Ya mana itu liangna, set, asupkeun, ya Kang, gitu. Jadi memang susah kalau sambil online belajar simpul, harus sambil praktek ya, begitu adik-adik. Nah tapi nggak apa-apa ya, kita sedikit-sedikit ya. Susah bukan berarti tidak bisa kan? Susah, ya susah mah susah doang gitu, tapi kan bisa kita lakukan ya, gitu. Oke, ada lagi mau kasih lihat nih? Tadi baru Sebi sama Fikri, yang lain adik-adik ada yang mau kasih lihat? Tadi aku berhasil, Kang, cuman aku lepas lagi. Oh siap, oke, sip, nggak apa-apa. Oke, ini dari Wulan tadi ya. Good. Oke, yang lain misalkan adik-adik kebingungan ya, itu nanti bisa ngobrol ya dengan Kang Braja, boleh. Kang, aku gagal Kang bikinnya ya. Nah ini kalau udah jadi itu bentuknya gini nih si akhirnya ya. Kalau kamu hafal satu simpul ini aja, ini kamu bisa pakai untuk ngikat hewan, kamu bisa pakai untuk bikin misalkan buat ini ya, hobina mancing tanya, nah ngiketin ke pengait gitu ya, ini bisa dipakai gitu, atau misalkan buat ngalungin sesuatu gitu ya, tadi segala macam ini bisa bermanfaat gitu adik-adik ya. Misalkan kamu lagi camping butuh buat ngaitin ke patok dan seterusnya, itu ini simpul yang sangat bermanfaat, simpul bowline atau simpul tiang. Oke ya, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Oh, oke. Sip. Kalau misalkan nggak ada ya, kita sudahi nih teman-temannya karena udah jam 9 juga. Terus nanti Kang Braja coba kasih tahu padanan bahasa Inggrisnya ya. Jadi bahasa Indonesianya ini, bahasa Inggrisnya apa gitu. Karena berbeda sih istilahnya. Kayak ini kan bowline, bahasa Indonesianya kan simpul tiang gitu. Kalau simpul mati, bahasa Inggrisnya tuh reef knot dan seterusnya gitu. Dan pangkal, clove hitch gitu, itu beda-beda si bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Oke, baiklah kita siap-siap buat penutupan sebentar. Oh ya, terus ini ikatan ya. Ikatannya belum dikasih tahu. Wait. Salah. Add cannot by activity, cannot by type. Lasing gimana ya? Nah, kalau butuh macam-macam ya. Ada buat climbing, misalkan kegiatan di alam terbuka. Begitu. Oke, nanti ya Kang Braja kasih linknya lagi. Ikatan itu ada 3, tadi di sini dituliskan. Ikatan palang silang canggah. Ikatan palang itu biasanya bentuknya kayak plus gitu ya, kayak salib dia plus gitu. Nah, jadi kita bikin ikatan palang kalau bentuknya pingin bentuk si 90 derajat.
Kalau silang itu bentuknya dia X, untuk bikin si tongkatnya itu dia nggak 90 derajat ya. Nah, yang terakhir itu canggah, itu contoh yang kalau adik-adik gampang mah itu kayak bikin rakit gitu. Kayak bikin rakit, nah di ujung si tongkatnya itu pakai ikatan canggah untuk nyambungin, ngebarisin tongkat gitu ya. Begitu adik-adik. Oke, baiklah. Sip. Dari hari ini segitu dulu. Silakan ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup kegiatannya aja kali ya. Oke, sambil di recap dulu ya adik-adik ya buat hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir dari tadi jam 8 ya, para regu-regu ini, regu putra. Tadi ada regu Marlin ya, nanti Kang Braja masukin. Silakan kirim si profilnya regu Marlin, kelas berapa, siapa aja anggotanya ya, ke Kang Braja Japri gitu. Kang, iya Kang regu Marlin ketuanya si iya logona gitu ya. Terus regu yang putrinya juga silakan nih kalau misalkan ada yang mau bertambah gitu ya anggotanya, kabarin, atau berkurang ya Kang sih itu aktif wae Kang hese cenah. Nah itu juga silakan adik-adik di ini ya, Kang Braja mah pingin semuanya aktif, jadi boleh banget kayak tadi ya regu siapa tadi anu ieu teh Kang Braja pergu yang seblak bareng teh sorangan Kang Braja ya. Nah itu bisa dicoba ya, kamu jalan-jalan bareng gitu ya. Terus tapi tentunya kalau berkegiatan bersama-sama karena masih pandemi, jaga selalu protokol kesehatannya adik-adik begitu. Nah terus tadi kita sudah pengumuman untuk lomba foto. Selamat untuk regu Zodia ya. Nanti bisa hubungin Kang Braja ya, kita japrian buat pembagian hadiahnya ya. Nah, terus untuk yang terakhir tadi materinya itu tentang pioneering, ilmu yang mempelajari tentang membuat struktur bangunan menggunakan simpul dan ikatan ya. Begitu. Terus tadi kita belajar bagaimana cara bikin simpul tiang ya, simpul yang sangat berguna dan bahkan bisa menyelamatkan nyawa gitu ya. Tadi diceritakan oleh Kang Braja. Baik adik-adik, kita tutup kegiatan kita hari ini. Tidak bosan-bosan Kang Braja mengingatkan moto gugus depan, tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut jatuh, tidak takut mati jangan hidup, takut hidup, mati sekalian. Setia, siap, sedia. Seperti motonya Baden Powell ya, siap sedia, be prepare. Seorang pramuka mah harus selalu siap sedia. Kita tutup dengan berdoa adik-adik. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih hari ini kami telah selesai latihan bersama di hari Sabtu 6 November 2021. Setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon kepadamu supaya kegiatan-kegiatan setelah ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Juga kami berdoa memohon kepadamu supaya anggota keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami yang mungkin tengah kesulitan, tengah sakit, Engkau berkenan berikan kemudahan serta kesembuhan. Berdoa masing-masing, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Mari kita dengarkan bersama-sama adik-adik himne Pramuka. Satya
alhamdulillah. Terima kasih adik-adik semua. Kita tutup kegiatannya di hari Sabtu ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk keluarga adik-adik semua di rumah ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, izin. Hatur nuhun. Terima kasih Kak Izin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kang izin.